metode penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili dan ijmali. Langsung saja latar belakangnya. Di sini Al-Quran menduduki posisi penting dalam kehidupan umat Islam, sedangkan kebutuhan mereka untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari tafsir. Karena itu kitab-kitab tafsir selalu bermunculan dari masa ke masa untuk memenuhi kebutuhan umat. Upaya dalam memahami Al-Quran disebut dengan istilah tafsir. Nah, penafsiran terhadap Al-Quran telah tumbuh dan berkembang pada saat masa-masa awal pertumbuhan Islam. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan segala persoalan umat yang mana pada saat sahabat tidak mengetahui dan memahami maksud dari kalam Allah, maka sahabat akan menanyakan penjelasannya langsung kepada Nabi SAW. Iring berjalannya waktu dan peninggalan Nabi, aktivitas penafsiran terus dilakukan karena semakin banyaknya permasalahan yang bermunculan, maka muncullah penafsiran dengan metode yakni tahlili dan ijmali. Lanjut ya, Kak. Latar belakang yakni apakah pengertian metodologi tafsir, bagaimana penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili, bagaimana penafsiran Al-Quran dengan metode ijmali, dengan tujuan penulisan untuk mengetahui apakah pengertian metodologi tafsir, untuk mengetahui bagaimana penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili, untuk mengetahui bagaimana penafsiran Al-Quran dengan metode ijmali. Sama yakni pengertian metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yakni metodos, atau dari bahasa Latin yakni metodus, yang berarti cara yang didefinisikan secara jelas dan sistematik untuk mencapai suatu tujuan. Kata meta yang diartikan dengan setelah atau mengikuti, hodos diartikan dengan jalan. Kata kedua setelahnya adalah logos yang berarti kata, ujaran, rasio atau ilmu. Jadi, Abraham Kafton menjelaskan bahwa metodologi adalah pengkajian dan menggambarkan deskripsi, penjelasan, dan pembenaran. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, metodologi adalah studi mengenai metode-metode, prosedur, prinsip yang digunakan secara teratur atau sistematis untuk menata sesuatu ilmu tersebut. Selanjutnya, pengertian ilmu tafsir. Secara harfiah, etimologis, tafsir berarti menjelaskan atau al-ibhah, menerangkan, al-tibyan, memaparkan, al-izhar, menyibak, al-kashf, dan merinci, al-tafsil. Kata tafsir terambil dari kata al-kashf yang berarti al-ibanah dan al-kashf yang keduanya berarti membuka sesuatu yang tertutup. Jadi, secara istilah atau secara terminologi, pengertian tafsir di sini maksudnya adalah merupakan penjelasan atau keterangan tentang Al-Quran. Kemudian beberapa pengertian ilmu tafsir yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Muhammad bin Abdul Al-Azim Az-Zarqani mengemukakan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalahnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah menurut kemampuan manusia. Jadi tafsir merupakan penjelasan atau keterangan tentang Al-Quran, sedangkan ilmu tafsir tersendiri yakni ilmu yang membahas atau menerangkan penafsiran Quran. Maka berdasarkan tersebut, metodologi ilmu tafsir merupakan studi ilmu yang sistematis yang menjelaskan metode-metode dalam ilmu tafsir. Lanjut, metode tafsir tahlili. Tahlili berasal dari kata halalaya hilu, tahlili, yang diterjemahkan dengan mengurai, menganalisis, atau bisa juga berarti membuka sesuatu atau tidak menyimpang darinya atau membebaskan. Dan secara harfiah, tahlili berarti terlepas atau terurai.
Tafsir at-tahlili ialah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran melalui pendeskripsian atau menguraikan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mengikuti tata tertib susunan atau urutan-urutan surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran yang diikuti oleh sedikit banyak analisis tentang kandungan ayat tersebut. Secara istilah, metode tafsir tahlili adalah metode yang digunakan seorang musafir dalam menyingkap ayat sampai pada perkataan-perkataannya, dan musafir melihat petunjuk ayat dari berbagai segi sudut pandang dan menjelaskan kaitan kata dengan kata lainnya pada satu ayat dan beberapa ayat. Musaid Al-Khayyar mengemukakan bahwa tafsir tahlili adalah mufasir yang bertumpu pada penafsiran ayat sesuai dengan urutan dalam surah, kemudian menyebutkan kandungannya, baik makna, pendapat ulama, i'rab, balaghah, hukum, dan lainnya yang diperhatikan oleh mufasir. Metode tafsir tahlili suatu metode yang sistematis. Jadi dijelaskan berdasarkan urutan-urutan ayat dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi mufradat ayat, munasabah ayat, melihat hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, asbabun nuzul suatu ayat, makna ayat secara global, tinjauan hukum yang dikandung, dan tambahan penjelasan tentang qiraat, i'rab, dan keistimewaan susunan kata-kata pada ayat-ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat imam mazhab. Kemudian ragam metode tafsir. Sini ada tafsir bil maksur atau riwayat. Maksudnya di sini adalah, jadi bil riwayat ini adalah menafsirkan sesuai dengan riwayat atau dengan menelusuri jejak-jejak berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan sunnah Nabi, berdasarkan riwayat-riwayat sebelumnya. Kemudian bilrai, di sini maksudnya pemikiran. Jadi tafsir melalui hasil nalar atau ijtihad mufasir sendiri. Kemudian tafsir falsafi, yakni penafsiran dengan menggunakan pendekatan filsafat. Pendekatan yang berusaha melakukan percampuran antara teori-teori filsafat dengan ayat Al-Quran. Kemudian tafsir sufi di sini adalah penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Kemudian ilmi di sini dengan melakukan penafsiran dengan pendekatan ilmiah atau mengkaji Al-Quran dengan dikaitkan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri metode tafsir tahlili. Yang pertama adalah membahas segala sesuatu yang menyangkut suatu ayat. Jadi segalanya melalui berbagai sudut pandang, maka penafsir akan mengkaji suatu ayat tersebut. Kemudian disesuaikan menurut urutan ayat. Jadi karena tahlil ini adalah sistematis, maka sesuai dengan urutan-urutan suatu ayat atau urutan suatu surah. Menyebutkan munasabah ayat. Ini sekaligus untuk menunjukkan tidak Al-Quran. Kemudian menggunakan asbabul nuzul ayat. Jadi juga ciri-cirinya adalah dengan meninjau dari asbabul nuzul ayat jika ada. Selanjutnya, contoh, di sini ada contoh tafsir tahlili. Di sini ada tidak kelihatan yang di atasnya. Ditafsirkan oleh Al-Fahri dalam karyanya Jami al-Bayin Filsafati. Di sini ada tafsir firman Allah. Bapak bisa di-show-kan kepotong. Ya. Di sini makna firman Allah, "Fasolihatu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafizallah. Makna firman Allah, fasolah, wanita yang soleh adalah wanita-wanita yang lurus dalam menjalankan agama dan melakukan kebaikan. Lalu Al-Tabari menyajikan riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa maksud firman Allah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suami-suaminya. Lalu At-Tabari menyebutkan riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut. Makna firman-Nya di sini hambur ya adalah wanita-wanita yang menjaga diri saat suaminya sedang tidak ada di tempat, baik dengan menjaga kemaluan, kehormatan dirinya maupun harta-harta suaminya, serta memelihara dirinya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban baik menyangkut hak Allah maupun hak lainnya. Nah, jadi penafsiran tersebut itu melalui tadi dia tidak ditafsirkan melalui berbagai sudut pandang. Jadi sudut pandangnya melalui riwayatnya tadi atau nalar mufasir, kemudian juga melalui tinjauan-tinjauan dari ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya, nah ini contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir tahlili. Ada tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Banjari, Jami Al-Bayan di tafsir Al-Quran karangan Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Selanjutnya, metode tafsir ijmali. Jadi metode tafsir ijmali secara lugawi, kata al-ijmali berarti ringkas, ikhtisar, global, dan jumlah. Jadi tafsir al-ijmali ialah penafsiran Al-Quran dengan cara mengemukakan isi dan kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang panjang dan tidak secara rinci. Jadi metode ijmali menafsirkan Al-Quran dengan cara yang singkat dan global tanpa uraian panjang dan lebar. Metode tafsir ijmali ini bisa disebut juga global. Ini berarti dia tidak mengkaji secara rinci, tidak mengkaji dengan melalui beberapa sudut pandang seperti yang ijmali, seperti yang tahlili tadi. Jadi hanya secara global atau namun secara ringkas, namun tetap dapat dipahami. Lanjut, ciri-ciri metode tafsir ijmali. Pertama, langsung penjelasan dari awal. Jadi pensyarah atau penafsir langsung melakukan penjelasan dari awal hingga akhir tanpa perbandingan seperti yang tahlili dengan membandingkan ayat yang dengan sebelum atau sesudahnya. Jadi langsung penafsir menjelaskannya. Kemudian penjelasannya umum dan sangat ringkas ya. Kembali tadi yakni secara global, hanya mungkin secara garis besarnya saja. Kemudian mengikuti urutan-urutan ayat. Jadi sama seperti tahlili, ijmali, maka penafsiran dilakukan sesuai urutan ayat-ayat atau sesuai urutan surah-surahnya. Kemudian perbedaannya dari tafsir tahlili dan tafsir ijmali, maka ayat yang diungkapkan secara ringkas dan global tapi cukup jelas itu tahlili, yaitu ijmali mana. Sedangkan tafsir tahlili, makna ayat diuraikan secara terperinci dengan tinjauan berbagai segi dan aspek yang diulas secara panjang dan lebar. Maka contohnya di sini adalah pada surah Al-Baqarah. Nah, di sini pada surah Al-Baqarah ayat 1 mengatakan alif lam mim, Allah yang hanya ditafsirkan sebagai Allah yang Maha Tahu. Demikian pula saat menafsirkan firman Allah Alkitab hanya menyatakan yang dibaca oleh Muhammad SAW, la raiba fi, yang berfungsi sebagai predikat dan subjeknya. Hadzalika berfungsi sebagai predikat kedua, hadzalika yang mengandung arti memberi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi hanya secara global, tidak panjang lebar, jadi secara garis besarnya saja. Lanjut.
Kemudian ada contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ijmali, yaitu tafsir Jalalaini, karya Jalal al-Din al-Suyuti dan Jalal al-Din al-Mahalli, tafsir Al-Quran al-Azim karya Muhammad Farid Wajdi, Taufah al-Bayan li Ma'ani Al-Quran karya Syekh Hasanuddin Muhammad Mahluf, Tanwir al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas karya Ibnu Abbas. Metodologi ilmu tafsir merupakan studi keilmuan yang sistematis yang menjelaskan metode-metode dalam ilmu tafsir. Metode tafsir tahlili adalah salah satu metode tafsir yang sistematis karena kandungan Al-Quran dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspek meliputi mufradat ayat, munasabah ayat, yaitu melihat hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, sebab turunnya ayat atau sebab nuzulnya, makna ayat secara global, tinjauan hukum yang dikandung dan tambahan penjelasan tentang qiraat, i'rab, dan keistimewaan susunan kata-kata pada ayat-ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat imam mazhab. Metode ijmali menafsirkan Al-Quran dengan cara yang singkat dan global tanpa uraian panjang dan lebar. Metode ijmali global menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa mudah dipahami dan tulisannya mengikuti susunan-susunan ayat di dalam mushaf, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya.